Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmawati dengan NIM 22369 kelas RA10. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS Manajemen Sumber Daya Manusia dosen pengampu Bapak Asep Rapiudin SIMM, dosen manajemen Universitas Primagraha. Dan juga saya akan menjelaskan sedikit materi dengan berjudul tentang kompensasi, yang di dalamnya akan membahas jenis-jenis kompensasi finansial dan non-finansial, serta bagaimana potensi dapat mempengaruhi kinerja dan kepuasan kerja karyawan. Pembahasan di sini, apa sih itu kompensasi? Kompensasi adalah apa yang seseorang pekerja terima sebagai balasan dari pekerjaan yang diberikannya, baik upah per jam maupun gaji periodik yang didesain dan dikelola oleh bagaimana personalia. Kompensasi menurut Faizal Rifai adalah merupakan suatu yang diterima karyawan sebagai pengganti kontribusi jasa mereka kepada perusahaan. Selanjutnya, menurut Soekazo Notalimezzo, kompetensi ialah segala sesuatu yang diterima oleh karyawan sebagai balas jasa untuk mencapai mereka. Menurut Mariotwo Effendi Herdienza, kompetensi adalah keseluruhan balas jasa yang diterima oleh karyawan sebagai akibat dari pelaksanaan pekerjaan dan organisasi dalam bentuk uang dan lainnya, yang dapat berupa gaji, upah, bonus, insentif, dan tunjangan lainnya seperti tunjangan kesehatan, tunjangan hari raya, uang makan, uang cuti, dan lain-lain. Sedangkan menurut Manawi berkata, kompensasi sebagai organisasi merupakan penghargaan atau ganjaran pendapatan pekerjaan yang telah diberikan kontribusi dalam mewujudkan tujuannya, dari kegiatan yang disebut bekerja. Dari definisi di atas, dampak bahwa para ahli memberi pengertian kompensasi yang berbeda meskipun pada dasarnya tidak terjadi suatu perbedaan yang mencolok, bahkan mengundang pengertian tujuan yang sama, yaitu merupakan balas jasa, ganti kontribusi, dan sebagai penghargaan atau ganjaran bagi karyawan atas pekerjaan yang sudah dilaksanakan untuk membentuk finansial maupun non-finansial. Macam-macam kompensasi terbagi menjadi dua. Yang pertama ada kompensasi finansial, ialah bentuk kompensasi yang dilakukan terdiri dari pembayaran pay yang diperoleh seseorang dalam bentuk gaji, upah, dan insentif, serta dalam bentuk tidak langsung dan juga disebut dengan tunjangan, melipat semua imbalan finansial yang bentuk bercukup dalam kompensasi langsung dan terdiri dari jaminan kesehatan, tunjangan, dan fasilitas kerja yang diberikan. Yang kedua ada kompensasi non-finansial, merupakan imbalan dalam bentuk intrinsik yang tidak terbentuk fisik dan hanya dapat dirasakan berupa kelangsungan pekerjaan, jenjang karir yang jelas, komisi lingkungan kerja, pekerjaan yang menarik, dan lain-lain. Jenis kompensasi juga terbagi menjadi dua. Yang pertama ada kompensasi finansial langsung dan kompensasi finansial yang tidak langsung. Finansial langsung yaitu pembayaran pokok seperti gaji dan upah, pembayaran prestasi, dan pembayaran insentif seperti bonus, komisi, pembagian laba, pembagian keuntungan, pembagian saham. Selanjutnya ada pembayaran pertangguh seperti program tabungan dan anuitas pembelian saham. Selanjutnya yaitu ada finansial tidak langsung, tunjangan seperti perlindungan AS kesehatan, AS jiwa, AS naker, dan pensiun.
dan ada pembayaran luas jam kerja seperti liburan hari besar, cuti tahunan, dan cuti hamil. Fasilitas tidak langsung menunjang seperti kendaraan, rumah, kantor, dan parkir. Yang kedua yaitu ada pun yang non-finansial, seperti pekerjaan tugas yang menarik, tantangan tanggung jawab, pengakuan rasa dan prestasi, dan juga lingkungan kerja non-finansial itu seperti kebijakan yang kesehatan, supervisi, dan kompeten kerabat kerja yang menenangkan, dan lingkungan kerja yang nyaman. Kinerja atau performance adalah prestasi yang dihasilkan dari satu proses atau cara bertindak dalam suatu fungsi. Kinerja menempatkan suatu proses yang dikenakan dengan aktivitas sumber daya manusia dalam melakukan pekerjaan yang ditegaskan. Mengingat kinerja adalah suatu aktivitas yang berkaitan sesuatu output, demikian pula kinerja pegawai berkaitan sistem dan standar yang digunakan organisasi dalam pencapaian tujuan. Penilaian kerja mengacu pada suatu sistem formal dan struktur yang digunakan untuk mengukur, menilai, dan mempengaruhi sifat-sifat yang berkaitan dengan pekerjaan, perilaku, dan hasil termasuk tingkat ketidakhadiran. Metode penilaian ini dapat digunakan dengan menggunakan metode penilaian prestasi masa lalu, yaitu merupakan upaya untuk meminimumkan berbagai masalah tertentu yang dijumpai dalam pendekatan ini, mengevaluasi prestasi kinerja di masa lalu. Nah, jadi karyawan dapat memperoleh umpan balik dari upah mereka. Umpan balik ini selanjutnya bisa mempengaruhi kepada perbaikan prestasi. Yang kedua yaitu ada metode penelitian berorientasi masa depan. Metode ini menggunakan asumsi bahwa karyawan tidak lagi sebagai objek penelitian dan tunduk dan bertergantungan pada penyelia, tetapi karyawan melibatkan dalam proses penilaian. Karyawan mengambil peran penting bersama-sama dengan penyelia dalam menetapkan tujuan-tujuan strategis perusahaan. Jadi konsep di sini tuh objektivitas penilaian juga diperlukan agar penilaian menjadi adil dan tidak subjektif, dan menggunakan kinerja dapat dilakukan melalui yang pertama ada ketetapan waktu dalam menyelesaikan tugas, yaitu mencakupan karyawan menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Yang kedua yaitu menyelesaikan pekerjaan melebihi target, yaitu apabila karyawan menyelesaikan pekerjaan melebihi target yang ditentukan oleh organisasi. Yang ketiga yaitu bekerja tanpa kesalahan, yaitu tidak melakukan kesalahan terhadap pekerjaan. Penilaian kinerja karyawan juga bisa didasarkan atas kemampuan mereka dan menyelesaikan pekerjaan mereka dengan indikator. Yang pertama ada kualitas hasil kerja, yang kedua yang pertama ada kuantitas hasil kerja, yang kedua ada kualitas hasil kerja, dan yang ketiga ada ketetapan waktu karyawan dalam menyelesaikan pekerjaannya. Nah, selanjutnya yaitu ada studi kasus. Studi kasus di sini yang pertama ada beberapa besar pengaruh kompensasi berupa kompensasi finansial dan kompensasi non-finansial secara simultan terhadap kinerja karyawan. Yang kedua, beberapa besar pengaruh kompensasi berupa kompensasi finansial dan kompensasi non-finansial secara parsial terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Kompensasi meliputi kompensasi finansial dan kompensasi non-finansial. Secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT Gorontalo Fitrah Mandiri, dan pengaruhnya termasuk kategori sedang besar 52,59%, sedangkan sebesar 47,59%
2,41% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Keeratan hubungan antara kompensasi dengan kinerja termasuk kategori tinggi. Kompensasi finansial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT Gorontalo Fitrah Mandiri. Pengaruhnya termasuk rendah sebesar 28,76. Nah, kompensasi non-finansial berpengaruh positif dan signifikan kinerja karyawan pada PT Gorontalo Fitrah Mandiri. Pengaruhnya termasuk rendah sebesar 23,83%. Dengan adanya pengaruh positif dan kompensasi berupa kompensasi finansial dan kompensasi non-finansial terhadap kinerja karyawan pada PT Gorontalo Fitrah Mandiri, maka disarankan pada pemimpin untuk terus memerhatikan pemberian kompensasi kepada karyawan. Pengaruh kompensasi berupa kompensasi non-finansial terhadap kinerja karyawan pada PT Gorontalo Fitrah Mandiri sedang atau rendah, maka disarankan kepada manajemen perusahaan untuk memerhatikan hubungan kerja karyawan agar lebih harmonis, kondisi lingkungan kerja yang lebih nyaman, suasana kerja yang lebih bersahabat. Mungkin itu saja pemateri yang disampaikan oleh saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.